Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat fardu subuh yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali berkat nikmat dan karunia-Nya jualah pada subuh ini, walaupun disertai dengan hujan yang rintik-rintik, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kembali kita dapat hadir di masjid melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa sebelum kita lanjutkan pengajian kita, maka kembali kami mengingatkan bagi bapak dan ibu yang belum berniat i'tikaf agar mengucapkan niat i'tikaf dengan harapan semoga apapun bentuk amal ibadah yang kita lakukan selama kita berada di dalam ini masjid, sampai nanti kita keluar daripadanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat kita pun akan mendapatkan balasannya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada hadis yang ke-11 daripada bab targhib fi makarimil akhlaq, yang mana di dalam hadis yang ke-11 tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 3 amalan beserta balasan yang akan kita peroleh daripadanya. Di antara 3 amalan tersebut, yang pertama adalah sedekah. Apa kata Rasul di dalam hadisnya? Mana qasat shadaqatun min mal. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Nah, ini amalan yang pertama, yaitu bersedekah. Hal ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah
ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah, perumpamaan bagi mereka orang-orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Ini banyak contohnya Bapak dan Ibu, seperti berwakaf, bersedekah. Maka kata Rasul, kata Allah apa? Kamatsali habbah, diumpamakan seperti satu butir benih. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang mana daripada sebutir benih tersebut kelak akan menghasilkan 7 ranting. Setiap daripada ranting itu akan melahirkan 100 butir pula benih. Kemudian Allah pertegas di dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu akan melipat gandakan apa saja yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah, maka Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu ayat Al-Quran ini menjadi bahan untuk memotivasi seseorang agar dapat memiliki keinginan bersedekah. Karena pada sejatinya harta yang sebenar-benarnya dimiliki oleh seorang hamba itu adalah apa yang ia sedekahkan. Adapun apa yang ia simpan, kelak ketika ia telah tiada, maka sesungguhnya harta itu adalah milik ahli warisnya, bukan lagi menjadi miliknya. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam riwayat hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan akan keutamaan daripada sedekah. Apa kata Rasul? Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Apabila anak cucu Adam, kata Rasul, wafat, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 hal. Di antara 3 hal tersebut, salah satunya adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah yang ia belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang sedekah, tentu luas sekali pembahasannya dan banyak sekali keutamaannya. Maka mari sama-sama kita motivasi diri kita untuk dapat menyisihkan sebagian daripada apa yang kita miliki untuk dibelanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan niat yang benar, yaitu lillahi azza wa jalla, hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua yang disampaikan oleh Rasul di dalam hadis ini adalah yaitu suka memaafkan. Apa kata Rasul? Bagi mereka orang-orang yang suka memaafkan, maka di dalam hadis ini dikatakan oleh Rasul, keutamaannya adalah zadallahu abdan bi'afwin
illa izzah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan kemuliaan baginya. Jadi usi nafsi wa iyyakum, ketika kita menjalin hubungan, berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, ini tentu Bapak dan Ibu tidak akan pernah luput daripada salah dan khilaf. Nah, oleh sebab itu sebaik-baiknya adalah mereka orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, sekalipun orang yang bersalah ini belum meminta maaf kepadanya. Karena apa? Ya. Banyak sekali keutamaan, keistimewaan yang akan didapatkan kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambah kemuliaan bagi kita. Itu nanti di akhirat Bapak dan Ibu. Adapun dampak yang kita dapatkan selama kita hidup di atas muka bumi, ya, orang yang suka memaafkan orang lain ini tidak akan menjadi orang yang pendendam. Hidupnya akan tenang, hidupnya akan nyaman, tidak memiliki rasa marah, rasa dendam kepada orang lain. Karena apa? Ia selalu senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini amalan adalah amalan yang sulit rasanya dilakukan, tetapi dapat kita lakukan apabila kita ada keinginan untuk melakukannya, Bapak dan Ibu. Kemudian amalan yang ketiga yang disampaikan oleh Rasul di dalam hadis ini adalah tawadhu. Tawadhu itu berendah diri. Maka apa yang kelak didapatkan oleh orang yang senantiasa bertawadhu, merendahkan dirinya, tidak sombong? Kata Rasul, illa rafa'ahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan angkat derajatnya, baik di sisi makhluknya maupun kelak di hari akhirat, di sisi para makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usi nafsi wa iyyakum, tiga amalan ini adalah amalan yang tentunya baik. Apabila kita melakukannya, maka mari sama-sama kita berusaha untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk kepada hadis selanjutnya, yaitu hadis yang ke-12. Kalau hadis yang ke-11 tadi berbicara tentang tiga amalan, ya, beserta balasan yang akan kita peroleh. Di hadis yang ke-12 ini akan bercerita tentang amalan yang karenanya kita dapat meraih ridhonya Allah, dan dengan ridhonya Allah kelak Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memasukkan kita ke dalam surganya. Wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas abshus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, akhrajahu at-Tirmizi wa sahhahahu. Daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, Bapak dan Ibu, Rasul menyeru kepada umat manusia seluruhnya, ya, terlebih kita sebagai umat Islam. Ya. Apa kata Rasul? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Ya, ini lafaz am, Bapak dan Ibu, tidak dikhususkan. Kalau ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, atau ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang yang muslim, beragama Islam. Tetapi dalam hadis ini itu lafaznya am,
tetapi dikhususkan bagi kita umatnya Rasul. Apa kata Rasul? Ada 4 amalan di dalam hadis ini. Tadkhulul jannata bisalam, yang mana apabila 4 amalan tersebut dapat kita lakukan, tentu dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ada embel-embelnya dikarenakan manusia, maka kata Rasul, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat, dengan tenang, dengan damai. Apa 4 amalan tersebut? Yang pertama, afsyus salam. Afsyus salam ay azharahu wa aktharuhu ala man ta'rifunahu wa ala man la ta'rifuna. Jadi afsyus salam itu artinya adalah tebarkan salam. Ay aktsaruhu, atau perbanyaklah mengucapkan salam. Ala man ta'rifunahu wa ala man la ta'rif, baik kepada mereka orang-orang yang engkau kenal ataupun kepada mereka orang-orang yang tidak engkau kenal. Nah, ini yang pertama Bapak dan Ibu. Amalan ini mudah dilakukan, ya. Tapi banyak kita yang gengsi melakukannya. Ya. Karena apa gengsi? Karena mungkin berat lidahnya untuk mengucapkannya, karena tidak dibiasakan. Padahal apa? Di lain riwayat hadis yang lain Rasul katakan, perintah untuk mengucapkan salam itu apa? Kata Rasul, haqqul muslimi 'alal muslimi sitt, idza laqitahu fasallim 'alaihi. Hak seorang muslim terhadap sesama muslim lainnya itu ada 6. Di antara 6 tersebut kata Rasul, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau bertemu dengan saudara sesama muslim, maka ucapkan salam kepadanya. Ini pernah kami sampaikan Bapak dan Ibu, mengucapkan salam di saat bertemu itu adalah ciri khas orang Islam, identitas orang Islam, ya. Berbeda dengan orang non-Islam, ya. Ketika mereka berpapasan antar mereka, maka mereka tidak ada mengucapkan salam. Nah, tetapi istimewanya kita umat Islam ini, ketika berpapasan kita dianjurkan, disunnahkan untuk mengucapkan salam, yang mana salam itu adalah doa. Jadi secara tidak langsung Bapak dan Ibu, kita ini dianjurkan untuk saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Ada 3 doa yang kita panjatkan atas saudara kita ketika kita mengucapkan salam kepadanya. Yang pertama adalah assalamu alaikum, semoga keselamatan untukmu, warahmatullahi, dan semoga rahmat Allah diberikan atasmu, wabarakatuh, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi. Nah, ini. Nah, lalu bagaimana dengan menjawabnya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau diberikan sebuah penghormatan, kata Allah, maka balaslah penghormatan tersebut yang lebih baik daripadanya atau yang semisal dengannya. Jadi kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum saja, yang serupa dengannya waalaikumsalam, yang lebih baik daripadanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini caranya Bapak dan Ibu. Apa hukum mengucapkan salam? Hukum mengucapkan salam itu sunnah. Adapun ijabatus salam ini fardu kifayah. Apabila sudah ada yang menjawab salam daripada suatu kelompok,
Maka satu orang saja menjawab saqata wujubil jami, maka hilanglah, jatuhlah tanggung jawab yang lainnya. Nah, ini berkaitan dengan salam. Ya. Jadi secara tidak langsung Bapak dan Ibu, tanpa kita sadari, ini amalan mungkin ya kita menganggapnya remeh, simple, amalan yang mudah dikerjakan, tapi apa? Dapat mengundang, dapat membawa ridhonya Allah. Ya, dengan keridhaan Allah tadi, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mempersilahkan kepada kita untuk masuk ke dalam surganya. Kemudian amalan yang kedua di dalam hadis ini dikatakan wasilul arham. Apa itu wasilul arham? Yaitu menyambung tali silaturahmi. Ya. Bagaimana caranya dengan menyambung tali silaturahmi? Banyak cara yang dapat kita lakukan. Di dalam kitab ini dijelaskan ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan untuk menyambung tali silaturahim. Di antaranya bagaimana? Al-ihsan ilal aqarib, berbuat baik terhadap sesama, berbuat baik terhadap kerabat dekat. Nah, ini cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menyambung tali silaturahim. Taratan biziarah, dengan cara berkunjung, wa taratan bil khidmah, dengan cara berkhidmat, wa taratan bil mal. Bisa juga kita lakukan dengan cara memberikan sedekah, memberikan bantuan, watarotan bisalam, dan juga bisa dilakukan dengan mengucapkan salam, Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita mengucapkan salam atas diri saudara kita, nah ini juga kita dapat mendapatkan amalan yang kedua ini, pahala daripada amalan yang kedua, yaitu dengan menyambung tali silaturahim. Apalagi pada saat ini Bapak dan Ibu, masa IT teknologi yang canggih ini, kita yang ada di tembilahan ini mudah sekali untuk menyambung tali silaturahmi kepada saudara-saudara kita yang berada di luar sana. Jangankan di Indonesia, di luar negeri pun mudah. Jadi tidak ada alasan tidak dapat menyambung tali silaturahim. Bisa melalui video call, WhatsApp. Pun kalau seandainya kita tidak memiliki nomor daripada kawan kita yang kita ingin menyambung tali silaturahmi dengannya, kita bisa mencari di media sosial yang lainnya, ada Facebook. Ini banyak ceritanya Bapak dan Ibu. Ya, orang yang sudah lama tidak bertemuan, sudah lama tidak terhubung, dengan adanya media sosial berupa Facebook, akhirnya apa? Dapat kembali menyambung tali silaturahmi yang lama sudah putus. Jadi banyak sekarang ini cara, ya, kecuali jikalau seandainya orang itu tidak tahu apa-apa sama sekali tentang media sosial, maka sulit kita untuk mencari kabarnya, sulit kita untuk mencari keberadaannya di mana. Tapi selama orang itu memiliki handphone, ada media sosial, baik itu berupa Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya, maka disitulah kita dapat menjadikan media-media itu sebagai jalan untuk dapat menyambung tali silaturahmi. Jadi usinapsi wa iyyakum, media sosial yang ada itu tidak selalu membawa kepada keburukan. Tergantung bagaimana orang yang menggunakannya. Nah, contoh seperti Pak Marbai. Ini beliau ahli IT misal. Beliau punya Facebook,
Ini kalau kita lihat Facebooknya beliau, Bapak dan Ibu, itu seluruhnya isinya adalah pengajian-pengajian. Nah, itu tandanya apa? IT yang dimiliki digunakan untuk sarana dakwah. Maka secara tidak langsung, ya, beliau itu mendapatkan pahala daripada apa yang dilakukannya. Semakin banyak orang yang melihat siaran langsung yang beliau sebarkan, maka semakin banyak pula pahala yang akan beliau dapatkan. Jadi berdakwahnya tidak mesti harus di atas mimbar seperti ini. Cukup dengan siaran langsung. Orang-orang yang tidak dapat hadir dalam majelis tersebut, dengan siaran langsung yang beliau siarkan, ini dapat menuntut ilmu. Kalau ilmunya diamalkan, dimanfaatkan, bukan saja penceramah yang dapat pahala, yang menyebarkan siaran pun akan mendapatkan pahala. Maka usi nafsi wa iyyakum, ini beruntung beliau, ya. Karena apa? IT yang beliau miliki, HP yang beliau miliki tidak hanya saja digunakan untuk menelpon, tapi digunakan untuk berdakwah. Nah, ini tantangan kita, tantangan zaman sekarang, ya. Jadi berdakwah itu tidak hanya saja dengan harus secara tatap muka langsung, tetapi bisa juga melalui media-media dakwah lainnya. Jadi silaturahim, ya, menyambung tali silaturahim dengan berbagai macam cara. Ini juga adalah amalan yang karenanya dapat mengundang ridho Allah, dan dengan ridho Allah tadi Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian amalan yang ketiga yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis ini adalah wa at'imut ta'am. Apa itu at'imut ta'am? Yaitu memberikan makan kepada mereka orang-orang yang membutuhkan. Ini usi nafsi wa iyyakum, Bapak dan Ibu, ini amalan kalau di bulan Ramadan banyak kita temukan. Tapi selain daripada bulan Ramadan, kadang-kadang kita temukan di hari Jumat. Ada namanya istilah Jumat berbagi. Ketika hari Jumat banyak orang yang bersedekah. Itu namanya at'imut ta'am. Terlebih ketika bulan Ramadan, kita lihat banyak sekali orang yang bersedekah, membukakan orang yang berpuasa dengan memberikan takjil. Kenapa? Karena sesungguhnya amalan ini dapat mengundang ridhonya Allah. Maka usi nafsi wa iyyakum, jikalau seandainya kita mampu, bukan hanya saja di bulan puasa, bukan hanya saja di bulan Ramadan, bukan hanya saja di hari Jumat, tetapi kalau kita bisa setiap hari ini, alangkah jauh lebih baiknya. At'imut ta'am itu tidak serta-merta harus dengan makanan yang besar, Bapak dan Ibu. Dengan memberikan air pun juga sama. Maka kita lihat apabila ada perayaan-perayaan Maulid di masjid, ada acara PHBI, peringatan Hari Besar Agama Islam di masjid, di tempat-tempat, di majelis-majelis, itu kadang-kadang ada orang yang bersedekah. Sedekahnya berupa air minum. Itu juga namanya at'imut ta'am. Dengan sedekah air tersebut, dengan sedekah makanan, ini juga amalan yang karenanya dapat mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat Bapak dan Ibu, kembalikan kepada niat awalnya. Ini kadang-kadang ada orang yang bersedekah, niatnya yang salah. Aku amun kada sedekah di sana, sumpan aku. Nah, ini niatnya yang salah, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kalau kita bersedekah, taruh air minum di masjid, ya sudah, bismillah. Tidak perlu ada yang tahu dari siapa itu air. Jangan pula disampaikan kepada orang lain. Memberikan takjil kadang-kadang, ya, bersedekah makanan, tapi dalam sedekah makanan itu ada fotonya. Nah, ini kita temukan mungkin ketika masa-masa kampanye dulu, ya. Ada orang memberikan sedekah, di situ namanya bantuan sosial, tapi ada embel-embelnya. Ini bisa rusak amalannya, Bapak dan Ibu. Ya, bisa rusak amalannya, bisa rusak pahala sedekahnya. Karena apa?
disertai dengan embel-embel keduniaan. Ya, hal ini dipertegas oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya, apalagi sampai menyakiti hati orang karenanya. Nah, ini amalan yang ketiga. Kemudian amalan yang terakhir yang disampaikan oleh Rasul di dalam hadis ini adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan dirikanlah sholat di malam hari di saat orang lagi tertidur pulas. Nah, ini kita kenal dengan sholat malam atau sholat tahajud. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa rabbuka ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada sepertiga malam dirikanlah sholat malam nafilatan lak sebagai tambahan bagimu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu kedudukan yang mahmuda, yang terpuji. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, innallaha ta'ala yanzilu ila sama'id dunya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa turun ke langit dunia. Kapan waktunya? Setiap hari. Kapan waktunya? Min thuluthil akhir lain, di sepertiga malam. Apa kata Allah di saat itu? May yad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku di sepertiga malam, ya, ketika sholat tahajud itu, maka akan aku kabulkan doanya. Wa may yastaghfiruni fa aghfirlah. Barang siapa yang memohon, meminta ampun kepadaku di saat itu, kata Allah, maka aku akan ampuni. Wa may yas'aluni fa u'tiyah. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi sepertiga malam setiap hari itu adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, jikalau seandainya kita terbangun di malam hari di sepertiga malamnya, usinafsi wa iyyakum, saya juga menasihati diri saya pribadi, mari sama-sama kita gunakan waktu itu untuk beribadah. Tetapi jangan sampai salah, ya, bangun di sepertiga malam untuk beribadah, subuhnya tembus. Nah, ini na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi kalau seandainya kita bangun jam 4 subuh Bapak dan Ibu, itu kan waktunya sudah dekat dengan subuh. Ya. Bergegas untuk menuju kamar mandi, segera bersih-bersih. Setelah bersih-bersih masih ada waktu untuk melakukan sholat tahajud, maka lakukanlah sholat tahajud. Jadi kalau bangun jam 4 mandi bersih-bersih kira-kira 15 menit atau 10 menit, jam 4:15 sudah selesai, masih ada waktu hampir setengah jam lagi untuk menuju waktu maghrib, waktu subuh, maka di saat itu kita berdoa. Ya, itu namanya waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Nah, setelah kita melakukan sholat sunnah, tahajud, datang waktunya azan, kita lakukan sholat sunnah fajar. Setelah itu baru kita ke masjid. Di masjid melakukan ibadah sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh kita menetap di masjid sampai datang waktunya isyraq. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Maka sungguh Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali pahala yang kita peroleh saat itu. Ya. Kalau dapat digambarkan, ya,
Ketika itulah kita menjadi orang yang terkaya sedunia. Karena apa? Pahalanya banyak. Dari bangun tidur saja sudah numpuk pahala yang diperoleh. Nah, tapi itu pahala akhirat, tidak kelihatan di dunia. Sehingga apa? Sedikit orang yang melakukannya. Tidak banyak orang yang sadar akan hal tersebut. Nah, tapi coba kita lihat ketika bulan Ramadan, Bapak dan Ibu. Itu kenapa pada hari pertama, kedua, ketiga banyak orang-orang di masjid. Karena mereka dibangunkan waktu sahur. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin lama ternyata juga saf yang ada itu semakin ke depan. Nah, jadi usi nafsi wa iyyakum Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi jikalau seandainya kita terbangun jam 4, jam setengah 4, segera bergegas untuk membersihkan diri, kemudian lakukan sholat malam. Ya, terserah mau berapa rakaat. Ya, lakukan sholat malam, minta kepada Allah apapun yang kita inginkan, apapun hajat yang kita miliki, yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kiranya ini 4 amalan yang disampaikan oleh Rasul di dalam hadis ini, yang apabila kita dapat melakukannya dan niat kita benar karena Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersilahkan kepada kita masuk ke dalam surganya. Kiranya ini saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih wa la tunsina anhu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma fihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah tawakkalna 'alaika ya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Bifadik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.